Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Imaginary dari US yang tayang pada 8 Maret 2024 dengan genre horror misteri thriller. Memperlihatkan adanya kehidupan lain yang berdampingan dengan manusia tanpa disadari. Jika mengikuti semua bayang yang ada bisa jadi celaka, tapi kalau keluar dari angan gelap, setidaknya jiwa masih bisa diselamatkan. Oke, gak usah lama-lama, mari kita gaskan. Dalam rumah, seorang wanita ketakutan. Jessica terus menghindar dan mendapati gigi di tang yang penuh darah. Lalu, ayahnya muncul mengagetkan dan ia berubah wujud jadi makhluk yang mengerikan. Masuk ke dimensi lain penuh pintu, mendapati suaminya yang tertidur, makhluk itu juga muncul mengincarnya. Yang rupanya semua itu cuma mimpi. Mimpi yang terus menghantui Jessica sepanjang waktu dengan cerita yang berbeda, tapi sama-sama menyeramkan. Mereka ini baru nikah dan sebenarnya mau pindah ke rumah Jessica waktu kecil. Sebuah video juga diperlihatkan gambaran keluarga yang cukup hangat dengan beragam aktivitas bersama dengan tumbuh kembang anaknya. Setibanya di rumah masa kecil Jessica, banyak kenangan yang tertinggal. Dan Alice, anak paling kecil, muncul. Tembok yang berisikan gambar itu bikin Alice tanya. Lalu Jessica jawab setelah ibunya meninggal, ia tinggal sama nenek. Dan nenek membebaskan Jessica untuk berkarya dengan anggap tembok sebagai kanvas untuk Jessica mengeluarkan ekspresi. Ellie suka dengan tempat itu dan mau di sana. Tapi Taylor melarangnya. Langsung ajak adiknya pergi dari sana. Nah, Jessica ini sebenarnya ibu sandung Alice dan Taylor. Lihat hal itu, suaminya cuma bisa minta maaf. Setelahnya memandangi video masa kecil, yang mana waktu dulu Jessica pergi dari rumah itu umurnya masih 5 tahun. Dan balik lagi ke rumah itu, Jessica punya harapan ia bisa merawat anak sambungnya dengan baik. Esok harinya, Jessica yang hobi menggambar ini diminta Alice untuk menghilangkan makhluk jahat yang ada di dinding. Sontak Jessica menjelaskan sesuatu yang terlihat seram gak semuanya jahat. Sebab gambar laba-laba yang menyeramkan di mimpi Jessica bisa jadi ladang penghasilan Jessica. Lalu mereka main petak umpet bersama, tapi panggilan masuk dan Jessica keluar dari rumah. Alice mencari keberadaan Jessica sampai masuk ke ruang bawah tanah, mengikuti bisikan suara yang ada, dan membuka tempat yang tertutup. Sebuah boneka terlihat. Merasa iba karena boneka itu ada di tempat gelap sendirian, Alice jadi membawanya keluar, bersamaan dengan pintu yang menutup sendiri. 17, 18, 19, Jessica juga mencari keberadaan Alice. Seketemunya, Alice malah bilang kalau ia sudah punya teman main. Di mana Taylor coba selfie di rumah barunya, tapi mendapati sosok nenek dalam jepretan. Langsung cek keluar gak ada siapapun. Dan pria remaja menghampiri, langsung menyapa dan mengajaknya pergi bersama agar Taylor tahu daerah sana. Jessica datang dan langsung bilang kalau anaknya masih remaja dan hanya boleh keluar ke tempat yang aman. Taylor langsung masuk ke rumah tanpa mau mendengarkan. Malamnya, Jessica dengar Alice ngobrol sama teman khayalnya. Lalu dikejutkan dengan anaknya yang masuk kamar. Alice bilang kalau mereka lagi main petak umpet. Mengikuti alur permainan Alice, mereka coba menghindar dari Chauncey. Itu boneka beruang yang merupakan teman khayalan Alice. Jessica mendengar sesuatu, mengeceknya di bawah kasur. Jessica dikagetkan anaknya. Keusilan itu bikin malam jadi lebih berwarna dan penuh tawa. Tapi sebenarnya memang ada sesuatu di bawah sana. Pagi hari, lihat Alice ngomong sendirian dengan teman khayalnya. Jessica lanjut gambar karya dan berhasil menyelesaikan buku terbarunya. Kemudian Alice punya permainan dengan Chauncey.
ia jadi minta sesuatu yang menyenangkan dari Jessica, menyentang daftar yang ada. Malam harinya Jessica dikagetkan dengan suara. Suara yang datang dari ruang bawah tanah memberikan bola dengan emotikon sedih. Ngerasa Alice ngajak main, menelusuri tempat lebih lanjut, barang Jessica semasa kecil terlihat. Mendapati gambar dengan pintu tulisan Never Ever. Mendengar suara Alice, Jessica coba ngerekam momen itu. Ngerasa anaknya gemesin, tapi suara terdengar dan lihat ada kaki lain di sana. Alice bilang orang itu ada di belakang Jessica. Langsung menengoknya, gebrakan terjadi. Taylor yang datang langsung memeluk wanita itu. Setelah kejadian, suami menjelaskan ke polisi kalau itu mantan istrinya, di mana Taylor yang mengirimi alamat rumah baru mereka. Alice? Dan Jessica masuk rumah, langsung menanyakan kabar Alice. Walaupun ada goresan luka di tangan yang menyakitkan, Alice bilang Chauncey akan menyembuhkan semua itu. Jessica menanggapi luka yang ada sudah jadi bagian dari diri dan cerita hidup yang sebenarnya gak perlu ditakuti. Tapi Alice gak ngerasa takut sedikit pun. Ia ngerasa Chauncey melindunginya. Waktu mau tidur, obrolan Alice sama Chauncey terdengar jelas, di mana mereka akan terus bersama. Pagi harinya masih menggambar. Alice bilang gambar itu sudah tidak menyeramkan, yang malah terlihat menyedihkan. Ia juga minta kuas Jessica dan menandainya. Kemudian suami Jessica juga mau pergi dalam beberapa waktu ke depan. Dan di rumah itu cuma tersisa Jessica bersama anak sambungnya. Lalu Gloria terlihat, Taylor paham itu orang yang ada di jepretan lalu. Gloria memperkenalkan diri sebagai pengasuh semasa Jessica kecil, mengakui kalau Jessica waktu kecil sangat kreatif. Gloria yakin anaknya juga sama kreatifnya sama Jessica. Jessica mengiyakan dan bilang kalau Alice juga punya teman hayal, namanya Chauncey, yang merupakan boneka beruang. Gloria bersuara kalau Alice mirip dengan Jessica semasa kecil yang bermain sama teman hayal. Gloria juga kagum sama Jessica dan juga ayahnya, yang mana si ayah ini masih bertahan hidup setelah istrinya meninggal walaupun sakit-sakitan. Jessica jadi teringat ayahnya sejenak. Alice menghampiri dan ia lapar. Taylor juga berteriak hal yang sama. Jessica jadi membuatkan brownies. Alice mengambil 2 porsi, katanya untuk dinikmati bareng Chauncey. Menatap ke arah jendela, lihat ayahnya yang membaca buku, Jessica jadi izin keluar sebentar dan minta Taylor untuk jaga rumah dan adiknya beberapa waktu ke depan. Mendatangi ayahnya yang dirawat, Jessica memperlihatkan kebahagiaan di waktu kecil bersama si ayah, tapi bingung kenapa semua berubah drastis. Tahu yang datang bukan perawatnya, si ayah jadi ketakutan. Yang mana di rumah Alice sibuk menyimpan serangga. Menjadi salah satu tantangan yang diberikan Chauncey, Alice bilang kalau semua daftar sudah terisi sempurna, ia akan diajak ke tempat yang bagus bersama teman hayalnya. Alice bilang semua itu perlu dirahasiakan dari Jessica. Taylor membiarkan dan ia mengajak pria remaja untuk menemaninya di rumah selama Jessica pergi. Dikagetkan dengan munculnya Alice, tingkah pria itu bikin Alice kesal. Terlebih, Taylor ngajak orang lain masuk tanpa seizin Jessica. Menjelaskan kalau serangga itu punya Chauncey, Alice yang kesal sama pria meluapkan emosinya. Balik ke Jessica, ia membacakan cerita dari buku miliknya. Dan merasa cukup, Jessica izin pulang ke rumah. Tahu kalau rumah yang dituju adalah rumah masa kecil Jessica, si ayah bilang gak ada orang yang percaya. Tapi si ayah lihat dan menjelaskan Jessica udah menghilang. Si ayah minta Jessica berhenti ngobrol sama Sibi. Histeris yang semakin parah itu diberhentikan perawat yang datang. Balik ke rumah, pria remaja coba menawarkan obat yang ditolak. Jadi ia coba mengambil minuman yang ada di sana, tapi malah terjatuh. Minta pria itu membersihkan diri di lantai atas, Alice gak suka dengan orang yang bertingkah semaunya.
ia minta Chaunchi untuk melahap pria remaja. Mencari kamar mandi untuk membersihkan diri, tapi dari kamar terdengar alunan musik dan pria itu mematikannya. Lanjut ke kamar mandi dan buang air kecil, sebuah ring berjalan dan mengejutkannya. Si pria coba menenangkan diri dan anggap semua itu hanya halusinasi. Tapi lampu malah mati sendiri dan suara terdengar. Ring itu muncul lagi, terus mengejarnya sampai mendapati sesuatu. Sesuatu itu mendekatnya dengan cepat dan mau menerkam. Lanjut dikagetkan dengan munculnya Tyler, berbarengan dengan Jessica yang pulang. Memanggil orang tua pria remaja, setelahnya pria remaja itu jadi ketakutan sendiri. Lalu Jessica kesal dan minta Tyler jangan membawa orang lain ke rumah tanpa seizinnya. Lanjut lihat gambar yang robek, Tyler menjelaskan dan Jessica paham semua itu ulah Alice. Mendatangi kamar Alice, Jessica lihat semua daftar yang ada di sana dan memotretnya. Coba bersuara lembut agar tidak merobek lukisannya lagi. Jessica berusaha menceritakan masa kecilnya yang juga cukup kelam. Banyak hal yang gak bisa mereka rubah karena itu bagian dari hidup. Lalu suara dari luar terdengar, rupanya Alice ada di sana. Sibuk sama kayu berisi paku, dan di kasur itu cuma Chaunchi. Mengamati daftar yang ada yang belum tercentang, yaitu menyakiti diri sendiri. Yang mana Alice sekarang sudah di depan paku yang dilihatnya. Membayangkan kalau itu sebuah bunga, ingin menancapkan tangan. Aksi Jessica berhasil menyelamatkan hidup Alice. Alice hanya mendapati goresan kecil aja, dan luka itu bikin Jessica menelpon psikolog yang menangani anaknya. Paginya, psikolog datang ke rumah. Mendengarkan penjelasan singkat dari Jessica, psikolog jadi masuk ke ruangan yang sudah disiapkan kamera. Yang mana Alice minta dalam obrolan kali itu untuk membawa Chaunchi ke dalam ruangan. Psikolog mengizinkan. Meletakkan Chaunchi di sana, psikolog tanya mengenai Chaunchi. Dan Alice jawab kalau Chaunchi teman baiknya yang selalu lapar setiap saat. Dan yang Alice suka dari Chaunchi adalah matanya, di mana Alice bisa membayangkan sesuatu dan merasakannya dengan mudah. Menjadikan permainan lebih seru, psikolog tanya apakah teman baik minta rekannya untuk melukai diri. Dan Alice jawab Chaunchi gak mau membahas hal itu. Lalu, psikolog minta Alice kasih tahu perasaannya dari lubuk terdalam ke Chaunchi. Alice jadi bersuara agar mereka bersenang-senang tanpa melukai. Psikolog masih memperhatikan Alice yang terus berbicara. Dalam percakapan itu, Chaunchi bilang ibu tiri gak ada yang sayang sama anak sambung. Gak ada satupun yang bisa menyayangi Alice kecuali Chaunchi. Karena Alice cukup histeris, psikolog coba menghentikan dan mau tahu tentang Jessica di mata Alice. Chaunchi masih bersuara kalau Jessica orang jahat, dan Alice menyangkal hal itu lalu minta pertemanan mereka berakhir. Chaunchi malah mengancam anak dan cucu psikolog akan dalam bahaya. Alice langsung lari keluar. Setelah keluar, psikolog jadi tanya kebiasaan buruk Alice belakangan itu. Tapi ia mau membahasnya berdua aja. Dan Tyler diminta menjaga si adik. Menenangkan adiknya yang ketakutan, Alice minta Tyler bersamanya karena Chaunchi lagi marah. Psikolog juga mengatakan kalau Alice bilang sesuatu tentang Never Ever, dan hal itu mengingatkan psikolog akan kasus paracosm. Nah, paracosm ini merupakan imajinasi atau bayangan yang sangat terperinci dan cukup jelas. Biasa terjadi di masa kanak-kanak yang penuh imajinasi, tapi akan berbahaya jika berlanjut dan ke bawah sampai masa dewasa. Psikolog minta agar Alice ditangani sesegera. Memperlihatkan pasiennya 10 tahun yang lalu, ada anak yang punya teman hayal juga, namanya Randy Rabbit. Tapi masalahnya seminggu kemudian si anak menghilang, dan sampai sekarang belum ada yang tahu keberadaannya.
Bahkan banyak polisi yang gak bisa menemukan beragam kasus dengan pasien paracosm. Mengulang video yang ada, Jessica seperti paham sesuatu. Masuk ke ruang bawah tanah dan mengambil kotak miliknya, melihat gambar pintu bertuliskan Never Ever, psikolog ngira kalau itu lukisan Alice. Dan Jessica tanya, apakah para anak yang menghilang itu semua punya teman hayalan? Psikolog mengiyakan. Jessica jadi akan menyingkirkan Chaunchi, menjelaskan kalau itu boneka beruang yang menjadi teman hayal Alice. Psikolog jadi bingung dan menunjukkan hasil rekaman tadi, yang mana di sana nggak ada boneka beruang. Jessica nggak percaya dan ia mau menunjukkan video yang pernah direkamnya dulu. Dan bener aja dong, nggak ada Chaunchi di sana. Langsung mencari ke setiap sudut rumah. Jessica juga tanya tentang Chaunchi ke Taylor, yang dijawab kalau itu cuma teman hayal Alice. Waktu Alice tidur, pintu terbuka sendiri. Alice jadi bangun dan mencari keberadaan Chaunchi. Psikolog menjelaskan, anak-anak punya intuitif yang tinggi dan bisa jadi merasakan hal yang sama seperti apa yang Jessica rasakan. Psikolog minta Jessica segera menghubungi rekannya, dan ia juga pesan agar Taylor jaga diri. Langsung memandangi kertas yang ada, dan paham ada gambar kecil di sana. Masuk ke ruangan, Alice minta maaf karena bilang tidak mau berteman sama Chaunchi lagi. Dan Chaunchi memberikan daftar permainan menyenangkan yang perlu mereka selesaikan. Sedangkan Jessica masih cari informasi dari barang masa kecilnya. Semua gambar itu selalu tersalib beruang yang nampak. Masuk ke kamar Alice, ia sudah menghilang. Di mana Alice sedang mengecat tembok. Semua daftar yang ada juga dipersiapkan. Dan Chaunchi minta Alice menyalakan api untuk sihir yang luar biasa. Bersamaan dengan pencarian yang masih berlanjut, masuk ke ruang bawah tanah, celah kecil dan cat biru yang masih basah itu, Jessica pikir. Sampai malam hari, Alice belum ketemu, dan Taylor menyalahkan Jessica atas hilangnya Alice. Hal itu mengingatkan Jessica sama ucapan si ayah waktu jenguk dulu. Tapi, di situasi yang kacau, Taylor gak mau mendengarkan penjelasan yang malah marah dan meninggalkan Jessica sambil memberikan umpatan kasar. Merasa kesal, Jessica melempar lukisannya. Lalu lihat goresan yang ada. Pencarian itu masih berlanjut dan dikagetkan dengan munculnya Gloria. Paham Alice menghilang, Gloria bilang semua itu ada hubungannya dengan Jessica di masa kecil. Yang mana dalam ruangan banyak gambar. Jessica mengeceknya lebih lanjut, di mana dalam rumah Gloria, ia menjelaskan detail tentang Jessica di masa kecil. Semua gambar tentang perjalanan ke tempat rahasia beserta teman khayalnya, mengira semua itu hanya imajinasi biasa. Kini, Jessica menebalkan semua goresan yang ada di tembok. Di mana waktu kecil Jessica pernah membuka pintu itu dan sekarang kemungkinan besar Alice ada di dalamnya. Menunjukkan buku yang dibuatnya tentang teman khayal seluruh anak-anak di dunia. Taylor gak percaya tentang teman khayal. Dan Gloria jawab, hanya anak-anak yang bisa mengasah kemampuan agar proyeksi positif dan entitas bikin dua dunia terhubung. Teman imajinasi itu sebenarnya berkembang dari khayalan yang terus diladeni. Taylor tanya, apakah teman khayalan itu jahat? Gloria jawab, Chaunchi cuma menunggu kembalinya Jessica yang meninggalkannya. Sekarang, Jessica masih mewarnai tembok dan suara terdengar. Taylor pulang, Jessica mau menjelaskan, tapi Taylor udah paham. Bersamaan dengan Gloria yang ada di sana, mereka membicarakan tentang CB, yang merupakan Sound Savior. Dulunya Jessica bikin permainan dengan makhluk lain, sebab waktu kecil Jessica ngerasa sendirian dan sepi. Tapi, sayangnya makhluk itu menculik Alice karena merasa ditinggal sendirian. Taylor gak peduli dan ia cuma mau adiknya kembali. Lalu Jessica ingat ada foto daftar permainan yang harus diselesaikan. Jessica coba melakukan sesuai daftar yang ada. Taylor sempat kesal karena adiknya menghilang dan malah mau melakukan ritual untuk masuk ke dunia lain. Hal yang paling sulit bagi Jessica adalah merasa sedih dan tersakiti dalam satu waktu agar pintu bisa terbuka. Lalu minta Taylor mengambilkan kotak P3K, Jessica melukai tangannya sendiri.
Ritual coba dilakukan sampai api terbakar habis tanpa sisa, masih belum berhasil. Taylor minta Jessica melakukannya dengan benar. Jessica jadi kesal balik ke Taylor dan emosi dengan keegoisannya yang bikin Alice menghilang. Sebab Taylor sendiri yang gak memperhatikan Alice. Lalu api biru menyala, ritual itu butuh rasa sakit yang nyata. Goncangan terjadi, kegelapan menyelimuti, dan buat mereka berada di dalam tempat yang gak jelas. Pintu yang mau menutup berhasil dicegah dengan gunting, dan Gloria merasa senang semua imajinasi yang ditulisnya menjadi nyata. Sedangkan Jessica mendekat ke tempat lain. Lihat lukisan dengan kepala menghilang, dari sana Jessica bisa lihat masa kecilnya. Jessica kecil berhasil keluar dari pintu sihir, dan ayah yang menyelamatkan menatap makhluk yang ada di sana. Lanjut menutupnya dengan tinta hitam, Jessica paham kalau ayahnya mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Jessica dan mengorbankan akal sehatnya hingga ia tidak bisa hidup normal. Yang mana Gloria malah melepas gunting sebagai sanggahan pintu perantara. Bilang kalau mereka semua memang ditakdirkan untuk bersama di dalam sana. Dengan semua imajinasi yang ada, manusia bisa hidup lebih sempurna. Masih bersuara tentang kebahagiaan yang bisa tercipta kalau mereka hidup dengan baik bersama imajinasi yang ada. Beruang besar langsung menerkam Gloria dan gak ada kebahagiaan seperti yang dibayangkan. Coba berjalan, melihat seorang anak, Taylor mengejarnya. Ia masuk ke dalam ruangan dan pintu menutup. Waktu Jessica buka, tempat itu berubah jadi taman kanak-kanak. Dalam ruangan itu ada poster besar dengan lampu kelap-kelip. Bersamaan dengan Jessica yang lihat poster berubah ekspresi. Taylor paham cahaya yang ada bisa menghidupkan poster boneka dalam ruangan. Berusaha mencabut lampu walau susah. Lihat poster yang udah jadi beruang, coba menyalakannya lagi, anak kecil justru mengincarnya. Ia berhasil selamat berkat Jessica. Mereka melanjutkan jalan. Sampai menemukan rumah masa lalu Taylor, menelusuri tempat dan memeriksa kamar Alice. Ruangan sangat penuh. Di sana, Alice bagaikan tuan putri. Banyak hadiah yang bikin Alice senang. Lalu ibu kandungnya muncul. Jessica bilang kalau semua itu cuma hayalan dan minta agar Taylor sadar. Tapi Taylor jawab pintu biru juga udah tertutup. Langsung merusak buku yang ada, merobek semua yang berwarna biru. Jessica menempelkannya ke dinding. Awalnya Alice kecewa, kamarnya jadi berantakan. Tapi lihat chat yang ada, Alice jadi tertarik dan ia ikut andil. Cahaya mulai terlihat, menempelkan semua benda yang berwarna biru, pintu ke dunia nyata mulai terbuka. Tapi monster itu muncul. Jessica mau anak-anak balik ke dunia nyata dan menyelamatkan diri. Beranggapan semua sudah berakhir, Jessica yang mau pergi malah kehisap lantai. Dan sebelum benar-benar menghilang, Jessica berhasil menancapkan gunting. Terjatuh ke ruangan lain, Jessica gak ada waktu untuk istirahat. Ia terus diincar sampai Taylor berhasil menariknya ke dunia nyata. Menceritakan kisahnya ke si ayah, dalam perkumpulan kali itu Jessica ngerasa senang karena mereka semua selamat. Mendengar semua kata-kata manis dari anaknya, Jessica sadar tangan Alice bebas luka. Dan Jessica paham kalau ia masih terjebak di dunia imajinasinya. Mengingatkan janji untuk terus bersama, mereka semua berubah wujud jadi mengerikan. Mengancam Jessica untuk tetap tinggal, kalau tidak, semua orang tersayang akan musnah dalam sekejap. Jessica mengiyakan, dan Taylor muncul membasminya. Bergegas pergi, semua makhluk berubah jadi makin menyeramkan. Sempat tertahan karena suara ayahnya, tapi itu cuma tipu daya. Berhasil selamat, Jessica tahu pergi bukan solusi yang tepat. Jessica mau mereka menutupnya dengan tinta hitam. Tapi belum selesai mengecatnya, makhluk besar menarik Jessica. Masih berusaha ngelawan, melihat hal itu, Alice paham hanya sihir api yang bisa memusnahkan sihir. Yang mana Jessica sama Taylor udah kena sihir. Alice jadi bilang kalau Chauncey bukan temannya. Menyalakan api, monster itu berhasil terbakar. Mereka meninggalkan ruangan, pintu juga sudah tertutup.
membiarkan rumah untuk terbakar habis, Alice? What the hell is this? Where did Gloria go? Fire magic. malam itu mereka mau nginep di hotel. Tapi melihat boneka yang mirip dengan Chaunchi walaupun berbeda warna baju, Alice mau mereka cari hotel lain. Dan setelah keluar dari sana, boneka itu memang Chaunchi yang bisa berubah wujud untuk mengincar mangsa lain. Film ini menunjukkan imajinasi seseorang bisa jadi hal baik yang mengasah kreativitas dalam diri. Tapi bisa juga jadi hal yang menyeramkan ketika masuk terlalu dalam dan mengontrol diri dari alam bawah sadar, menghidupkan mimpi yang jadi nyata dan menghancurkan realita bermodalkan angan yang gak jelas. Nah, jadi gitu ceritanya, dan begitulah cerita film Imaginary. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye, salam sepenggal kata kita. Bye!